piye kabare? Salam dari kota Subang, Jawa Barat. Aku sedang bersiap untuk menjaring ikan nih lur. Emang paling enak yo bekerja sambil menikmati udara segar dan melihat pemandangan asri koyo gini. Ya teh, Minta tolong dong, tolong apaan teh? ambilin eceng gondok. Eceng gondok, Iya, batangnya apa daunnya? batangnya sama daunnya. Yang muda ya? Oh, daun mudanya. Iya, Oh ya teh, mau buat apaan sih? buat bikin cake. Oh ya. Nanti aku cariin, bentar ya. Ya, makasih ya Dul. Ya teh. Hah? Bikin cake? Makan enak nih. Wah, harus buru-buru nih. Yo wis lur, sambil menjaring ikan, sekalian tak bantuin Teh Dira untuk mengambil eceng gondoknya yo. Lur, tahu ndak kalau awalnya eceng gondok berasal dari hutan hujan Sungai Amazon. Kemudian diperkenalkan di Australia sebagai tanaman hias untuk kebun raya dan dekorasi kolam hias. Sejak saat itu, eceng gondok telah menyebar ke lebih dari 50 negara di 5 benua. Kini, eceng gondok sering dianggap sebagai tanaman yang merugikan. Bahkan, masuk dalam daftar 100 spesies asing terburuk di dunia. Salah satu alasannya, karena tanaman ini menyebabkan pendangkalan danau atau sungai yang bisa menyebabkan banjir. Selain itu, tanaman juga memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat dan kemampuan beradaptasi yang tinggi, sehingga pertumbuhannya sulit dikendalikan. Kalau eceng gondoknya menutupi permukaan air begini, bisa menghilangkan asupan sinar matahari untuk makhluk hidup yang tinggal ada di bawah air. Makanya memang lebih baik eceng gondok ini diambil, soalnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan atau bisa juga diolah jadi hidangan yang enak. Nah, kayaknya udah cukup nih eceng gondoknya. Ya wis, tak bersihin dulu sebelum aku berikan ke Teh Dira. Nah lur, aku ada tips nih untuk mengolah eceng gondok. Sambil dicuci, rendam daun eceng gondok di dalam air selama 5 menit yo. Ini berfungsi untuk melarutkan sisa-sisa asam sianida dalam daun eceng gondok. Baru kemudian daun bisa dibilas dan diiris tipis-tipis. Oh iya lur, meski dianggap sebagai gulma, eceng gondok ternyata punya banyak sekali manfaat loh lur. Di India, eceng gondok telah lama digunakan untuk mengobati penyakit gondok. Soalnya, kandungan nutrisi yang dimilikinya hampir sama dengan garam meja. Selain itu, eceng gondok memiliki peran sebagai anti peradangan, mengontrol kolesterol dalam darah, memperlancar pencernaan, dan sangat bagus untuk wanita, terutama ibu menyusui. Kandungan nutrisinya juga beragam lur. Ada protein, karbohidrat, kalsium, zat besi, dan masih banyak lagi. Walah, ternyata tanaman yang dianggap hama ini justru bagus banget untuk dikonsumsi ya lur. Pantes di berbagai wilayah di Pulau Jawa, eceng gondok bukan lagi makanan yang asing. Biasanya eceng gondok diolah dengan cara ditumis atau disayur. Tapi kali ini Teh Dira mau berinovasi dengan mengolah eceng gondok menjadi kue tradisional kekinian, yaitu klepon cake eceng gondok. Walah lur, aku jadi penasaran banget sama rasanya. Wis dicuci dan diiris tipis-tipis.
Tak antri dulu ya lur ke Teh Dera. Teh, ini teh daun ecengnya teh udah aku cuci, udah aku potong kecil-kecil teh. Oh ya, simpen aja di situ. Oh iya teh. Ada yang bisa aku bantu lagi teh? Gak usah dulu, makasih. Oh iya teh, aku tinggal dulu ya. Ya. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat klepon cake hampir sama seperti membuat cake pada umumnya. Ada tepung terigu, susu bubuk, telur, dan garam. Bedanya, klepon cake menggunakan tambahan santan dan gula Jawa. Oh iya lur, klepon cake merupakan inovasi dari kue klepon tradisional itu loh lur. Kue ini berasal dari Jawa, namun lezatannya terkenal hingga ke Pulau Sumatera, Sulawesi, bahkan sampai ke Malaysia dan Singapura. Selain menikmati klepon, juga syarat akan makna loh. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula bermakna bahwa dengan berusaha, suatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari. Jadi dulur-dulurku sekalian, jangan mudah menyerah yo. Nah, cara membuatnya, kocok telur hingga mengembang, lalu tambahkan susu bubuk, tepung terigu, dan santan. Kemudian masukkan irisan eceng gondok, lalu aduk hingga rata. Biar makin api, tambahkan pewarna hijau, lalu tuang adonan ke dalam loyang. Terakhir, kukus adonan selama 20 hingga 30 menit. Nah, kalau kuenya sudah mateng, bagi menjadi 3 bagian, kemudian beri lapisan buttercream dan gula merah cair. Ulangi hingga lapisan kue terakhir, lalu lapisi bagian luar kue dengan buttercream hingga seluruh bagian kue tertutup. Taburi bagian atas kue dengan kelapa parut dan berikan hiasan klepon warna-warni di atasnya. Wih, gimana? Apik banget ya lur. Perpaduan warnanya menarik banget. Ada warna-warni dari klepon, juga warna hijau dari cake-nya. Wih, kalau gini pengen cepet-cepet nyobain. Yuk teh. Yuk cobain ya dong, ini klepon cake eceng gondok. Oh, ini dari eceng gondok yang tadi? Iya, cobain ya. Wes, mantep ini pasti. Wah lur, ternyata rasanya jos gandos. Kuenya lembut banget. Rasanya lebih padat jika dibandingkan dengan cake biasa. Mungkin karena kandungan air dalam eceng gondok yang cukup banyak yo. Tambahan eceng gondok juga membuat cita rasa yang berbeda loh lur. Pada kuenya ada sensasi renyah dari irisan daunnya. Walah, baru iki aku mencicipi kue senak ini. Ketagihan aku lur. Apalagi sambil menikmati pemandangan danau yang tidak kalah asri. Teh, tak nambah lagi yo.